minimal dunia yang sempit ini yang bisa kita jangkau. Satu. Yang kedua, hadirin pelajar sekalian dan peserta sholat Jumat, tahun ini tahun ribut di Indonesia. Banjir bandang melimpah ibu kota dan Bogor dan sekitarnya. Penyelesaiannya adu mulut, tidak pernah action. NATO, no action, talking only. Cerita di radio, di televisi, di koran, debat, ujungnya banjir selesai dan tidak ada action apa-apa. Sekarang memperdebatkan sampah. Satu. Dua, rame-rame datang ke Natuna. Sampai presiden pun datang ke sana. Ada apa di Natuna? Ada kapal ikan Republik Rakyat Cina yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif dan konon mencari ikan di sana. Bagaimana kapal itu? Kapal itu kapal mencari ikan yang modern, besar. Bila dikejar oleh kapal pemburu milik Indonesia, lari dan tidak terkejar. Sudah besar dan canggih kapal ikan ini dikawal oleh pengawal laut. Bayangkan, nelayan mencari ikan, kapalnya modern dan besar yang tidak pakai mendarat, ambil bensin, di tengah sudah ada bensin, kemudian dikawal pula, kemudian di zona ekonomi eksklusif Indonesia Natuna Utara sana kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada nelayan, tidak ada pelaut. Terintailah oleh pengintai udara. Ribut, diskusi panjang, seluruh diskusi. Sampai presiden pun datang ke Natuna. Jadi kalau main catur, Perdana Menteri, benteng, lover, raja, mengepung satu pion dan tidak tertangkap. Kalau tidak hati-hati, bahaya itu. Mengapa begitu caranya? Dikerahkan kapal laut, kapal tentara, kapal militer yang bersenjata, sedangkan yang dikejar kapal nelayan, hilang. Apa persoalannya ini? Nanti kita usul dari masjid ini. Persoalannya bangsa Indonesia tidak punya sense of belonging terhadap lautnya. Dibiarkan. Mengapa dibiarkan? Baru sekarang kapal utuk-utuk itu suruh ke Natuna Utara. Itu pun belum berangkat. Mengapa? Pasini itu apa? Apa pasini itu? Bertengkar tentang biaya, siapa yang membiayai. Bergaduh. Menteri Pertahanan, menteri ini, nanti dulu sedang dipersiapkan. Loh, kok begitu? Oh, sudah ribuan yang mendaftar. Mendaftar itu nggak penting. Action. Nggak punya dana.
Kalau punya dana juga kapalnya kapal kayu, tuk, digeser saja sudah roboh. Apa yang harus dihadapi bangsa Indonesia? APBN kita terhadap pertahanan negara ini, terhadap pertahanan ini kecil sekali. Saya nyatet ini. Apalagi pertahanannya. APBN-nya saja dibanding anggaran pertahanan RRT Republik Rakyat Cina jauh tangeh. Anggaran belanja pendapatan negara 150 triliun 154 miliar 800 juta dolar. Sedangkan anggaran pertahanan negara Cina 224 miliar. APBN-nya itu lebih kecil daripada anggaran pertahanan. Yang dipertahankan lautnya cuma sedikit, 14.500 km. Indonesia yang dipertahankan 54.716 km. Anggarannya secuplik. Sadarlah wahai politisi-politisi di Indonesia, bahwa pertahanan itu sama dengan pentingnya pendidikan. Pendidikan tanpa pertahanan, hilang semua orang yang dididik. Kemana? Lari ke luar negeri, mencari pendapatan di luar negeri. Kepada Presiden Republik Indonesia, saya mengusulkan tingkatkan anggaran pertahanan negara. Kalaulah tidak 20%, di bawahnya separuh dari anggaran pendidikan, supaya kita mengatasi persoalan laut. Tidak seperti hari ini mengerahkan kapal odong-odong, pelaut odong-odong dari Indramayu, dari Jawa Tengah, dari Gresik, dari Semarang, dari Banyuwangi. Kapalnya apa? Kapal kayu. Dilepas ke Laut Cina Selatan yang ombaknya sama dengan ombak Laut Hindia. Sekali tendang hancur. 10%. Coba berapa anggaran APBN itu? 154 miliar dolar. Nah, naikkan. Kalau tidak seperti pendidikan, separuh dari pendidikan. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Presiden dan nanti diusulkan ke DPR supaya dianggarkan. Kalau caranya hanya ribut, diskusi nggak pernah habis, nanti sama saja dengan mengatasi banjir, berdiskusi, mana yang lebih bagus, normalisasi atau naturalisasi. Ujungnya ya tinggal bau terasi, nggak dikerjakan apa-apa. Tingkatkan anggaran. Bangsa Indonesia takut kalau ditingkatkan anggaran pertahanan, takut nanti jadi militerisasi. Enggak. Angkatan laut, besarkan angkatan laut. Nomor 1 angkatan laut, nomor 2 angkatan udara, baru nomor 3 angkatan darat. Karena tempuran hari ini tidak di darat, di laut. Dan peningkatan anggaran itu diprioritaskan kepada pembuatan alutsista dalam negeri, dibuat sendiri. Cina kapal induknya 3, 2 beroperasi, 1 hampir selesai, semuanya dibuat sendiri.
nggak mau import. Kalau import nanti sekrupnya dipegang oleh yang punya pabrik, nggak bisa beroperasi. Baru mau nembak sekrupnya dari jauh, klik, nggak jadi. Bikin sendiri, pintar-pintar.